Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin SH MH dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nama paket yaitu jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil dengan nilai total HPS seperti lampiran yang kemarin yaitu Rp139.965.000. Sedangkan metode pemilihannya adalah pengadaan langsung. Pembukaan penawaran melalui evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga biaya. Berdasarkan evaluasi ketiga kriteria tersebut, CPE dinyatakan lulus. Hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran Rp126 juta, nilai penawaran terkoreksi Rp126 juta, nilai negosiasi Rp126 juta. Demikian, dan pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota X, tanda Muhammad Amin SH. Formulir SPK Pemerintah Kota X Dinas Kesehatan. Surat perintah kerja atau SPK nomor dan tanggal SPK nomor 600 PPK Dinkes garing Romawi 5 tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan nama PPK Winnie Handayani, nama penyedia CPE. Pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dengan sumber dana dari DPA Dinas Kesehatan Kota X. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar Rp126 juta. Jenis kontrak lamsam. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 hari pada tanggal 18 Mei 2024. Jadi waktu pelaksanaan 1 hari tadi untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X PPK pejabat pembuat komitmen Winnie Handayani, sedangkan penyedia adalah CPE atas nama Ahmad, Direktur CPE. Syarat umum surat perintah kerja dan dengan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut. Menyediakan jamuan atau makan siang dan kudapan atau snack, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. B. Spesifikasi pekerjaan. 1. Kuantitas barang masing-masing 2.100 peks. Kualitas barang makan siang, nasi dengan berat sekitar 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam atau sapi halal, minimal berat 100 gram, lauk nabati berupa tempe, tahu atau bawang, dan buah, pisang, jeruk, atau semangka. Waktu pelaksanaan 18 Mei 2024, layanan pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Layanan personel 1 orang bertugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan. Hukum yang berlaku keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. Dengan harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan.
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian tercantum dalam daftar kualitas dan harga. Harga kepemilikan PPK berhak atas kepemilikan semua barang bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian kausan akibat pemakaian yang wajar. Catat mutu, PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruhnya pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, merger, atau akibat lainnya. Jadwal SPK ini berlaku efektif pada saat penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum di dalam surat perintah mulai kerja. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendalian dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. Asuransi apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang peralatan yang mempunyai risiko tinggi. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. Penanggungan dan risiko sebagaimana tertulis di dalam screen ini, potensi risiko yang mungkin timbul. Satu, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dua, tidak ada petugas catering yang standby di satu atau di beberapa lokasi kegiatan. Mitigasi risiko, pengiriman makanan dilakukan paling lambat maksimal 30 menit sebelum penyediaan kudapan atau snack dan makan siang terjadwal. PPK menunjuk pengawas di setiap lokasi penyuluhan untuk mengawasi keberadaan petugas catering standby. Pengawasan dan pemeriksaan, PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Laporan pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
Waktu penyelesaian pekerjaan kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian dan ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Serah terima pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerja dan atau tim teknis. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki, menyelesaikannya atau perintah PPK. Atas perintah PPK. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. Jaminan bebas cacat mutu atau garansi, PPK dibantu tim staf teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti dan atau melengkapi barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SPK. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan SPK, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. Perubahan SPK hanya dapat dilakukan diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi menambah dan mengurangi volume yang tercantum dalam SPK dan seterusnya. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau SPK final. Penghentian dan pemutusan SPK. Pemberhentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan seterusnya. Dalam hal pemutusan, SPK dilakukan karena kesalahan penyedia. 1. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila ada, dan atau penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat yang pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan: 1. Penyedia telah mengajukan penyelesaian pekerjaan dan mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima telah ditandatangani. Penyelesaian perselisihan, PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dan dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Dilarang pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan yang tidak sah lainnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.